Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan talk show tentang bisnis yang bertema adalah yang judulnya Muda dan Muda Mandiri dan Kreatif dalam Menciptakan Ide Bisnis. Talk show pada sore hari ini dengan narasumber Adinda dan Saudara Nepri Restianti. Baik, saya akan membacakan CV dari Adinda terlebih dahulu. Nama lengkap Adinda, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Lahir di Jakarta tanggal 22 November tahun 2001. Alamat di Kampung Penggilingan RT 5, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Email dadinda24@gmail.com. Pengalaman organisasi UKM HTQ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, anggota 2011 sampai dengan sekarang. Komunitas Mahasiswa Jabodetabek Cirebon, anggota tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan anggota Korps Protokol Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati tahun 2020 sampai dengan sekarang. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Wathon Jakarta tahun 2007 sampai dengan 2013. MTS Pondok Pesantren Darul Qolam 2013 sampai 2016. Kemudian Madrasah Aliyah Pesantren Darul Qolam jurusan IPA tahun 2016-2019. Dan pendidikan nonformal Pondok Pesantren Darul Qolam 2013 sampai 2019. Pembicara yang kedua adalah Nepri Restianti. Saya akan membacakan kurikulum vitae Saudara Nepri Restianti. Data pribadi. Nama lengkap Nepri Restianti, tempat tanggal lahir Kuningan 28 November 2000. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Dusun Tarikolot, RT 5, RW 1, Desa Kadatuan, Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan. Nomor HP 0838246713. Email nepriresti28@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Kadatuan, lulus tahun 2013. MTS Yaspika Karangtawang, lulus tahun 2016. SMAN 1 Garangwangi, lulus tahun 2019. Perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019 sampai dengan sekarang. Keahlian di informasi teknologi CCPOA atau Office. Kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Sunda. Pengalaman organisasi internal dan eksternal. Anggota OSIS MTS Yaspika 2 periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Sekretaris Irmas Baitur Rahman Desa Kadatuan tahun 2018 sampai dengan 2019. Mengikuti UKM Futsal Putri SMAN 1 Garangwangi tahun 2017 sampai 2019. Anggota HMJ KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2019 sampai dengan sekarang. Anggota Ikatan Mahasiswa Kuningan tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, setelah saya membacakan kurikulum vitae kedua narasumber, saya akan menghubungkan dengan Saudara Nepri dan Saudara Adinda.
Assalamualaikum, Mbak Andinda, Kak Adinda. Selamat datang, Nevi Vestianti. Selamat sore. Sore. Oke, saya mau berbicara dengan Kak Adinda dulu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Adinda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aduh, jatuh maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Islam Cirebon. Lanjut, Mepri. Terima kasih Kak Adinda sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya silakan Kak Nepri Restianti untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nepri Restianti, semester 3, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Asal saya dari Kuningan. Terima kasih. Baik, sudah. Pada sore hari ini kita akan membahas talk show, akan berbincang-bincang dengan Kak Adinda dan Kak Nepri Restianti dengan judul talk show ialah Muda, Mandiri, dan Kreatif dalam Menciptakan Ide Bisnis. Iya. Menurut Kak Adinda, bagaimana sih dalam menciptakan ide bisnis yang kreatif? Menciptakan bisnis yang kreatif. Ya, bisnis yang kreatif tuh ya kita gimana ya? Kak Adinda, apakah bisa mendengar suara saya? Oh yaudah, kita beralih ke Kak Nepri dulu ya. Pertanyaan dari saya, gimana sih Kak dalam membangun ide bisnis yang kreatif tuh? Bisa Kak Nepri ceritakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian. Ini sesuai apa yang sudah saya alami mungkin. Bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk saya ke depan. Jadi bagaimana sih menciptakan ide kreatif dalam wirausaha itu? Nah, teman-teman, kuncinya itu kita harus mengikuti tren. Misalnya saat sekarang, apa nih yang harus kita jual, produk apa yang lagi laku, dan apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Nah, itu kita harus peduli, kita harus, apa ya istilahnya, melirik bahwasanya memang masyarakat atau halayak sedang membutuhkan barang tersebut. Nah, itu kesempatan untuk kita untuk menjual produk-produk yang sedang dibutuhkan. Kayak misalnya sekarang itu yang lagi tren itu, maksudnya yang lagi dibutuhkan itu masker, dan banyak sekali yang tren kita menciptakan sesuatu yang baru tanpa misalnya
berhenti laku, misalnya lagi jualan ini nggak laku terus berhenti, terus malah memilih untuk stop, itu salah ya teman-teman. Jadi kita harus melihat peluang produk apa yang sedang laku di pasaran. Nah, kita harus gercep langsung tuh teman-teman, seperti itu. Kasih Kak. Ada tips nggak dari Nefri bagi teman-teman yang ingin mulai berbisnis, hal apa saja yang perlu diterapkan? Nah, untuk hal yang perlu diterapkan itu kayak istilahnya itu istiqomah teman-teman. Jadi kalian itu jangan misalnya hari ini nggak laku, besoknya nggak jualan, nggak laku, besoknya nggak jualan. Nah, itu salah teman-teman. Jadi kita harus benar-benar nge-brand diri kita itu ya emang sebagai penjual beneran. Jadi misalnya suatu produk itu belum laku dan kita harusnya beralih ke produk yang lain yang lebih laku, jangan malah berhenti. Nah, untuk itu teman-teman semua harus lebih semangat dan dipromosi sih sebenarnya, maksudnya kekuatan penjualan itu dipromosi. Jadi setiap hari biasakan teman-teman itu promosi. Tapi jangan spam ya teman-teman, karena spam itu membuat customer itu ya bosan. Jadi kita malah nanti diblokir, bisa jadi teman-teman. Kita malah diblokir nomor kita, terus kita nggak bisa apa ya, istilahnya dia nggak bisa lagi lihat postingan kita karena saking seringnya kita posting produk. Nah, jadi tipsnya itu bisa sehari itu kita posting misalnya 8 produk. Nah, itu kita bagi-bagi tuh teman-teman. Jadi bisa di pagi hari 2 produk, di siang hari 2 produk, di sore hari 2 produk, dan malamnya 2 produk. Gitu, Kak. Oh, baik. Nah, dalam untuk waktu memposting itu, apakah ada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu supaya Ada. menarik si calon pembeli? Ada Silakan. silakan Nepri. Silakan ya. Kita dengan Kak Dinda dulu. Iya, kalau untuk waktu kita seorang pembisnis, seorang wirausaha untuk mempromosikan barang dagangan kita, mempromosikan semua barang dagangan kita itu ada waktu-waktu tertentu yang apa ya, yang seperti gunakan kan barang itu saat waktu-waktu renggang seperti waktunya apa? Seperti siang hari ya kan Pria. Habis zuhur gitu, waktu-waktu renggang di saat kita waktu kosong. Tapi jangan malam hari juga, malam hari di atas jam 8 itu bukan waktunya untuk memposting promosi, mempromosikan barang dagangan. Gimana Kak Nefri tambahannya mungkin? Oke, Kak. Sedikit ya. Jadi untuk promosi produk itu kita pilih waktu-waktu yang memang orang itu jam-jam pegang HP gitu. Misalnya jam-jam istirahat atau enggak di pagi hari itu sekitar pukul 6 sampai pukul 7. Pukul 6 sampai pukul 7 dan nanti siangnya itu ada jam istirahat dari waktu duhur sampai dengan jam 1 dan yang di sore harinya itu sekitar pukul 4 sampai 5 lah. Jadi orang itu benar-benar lagi jam-jam pegang HP, jam-jam mager, terus jam-jam istirahat, dan itu kesempatan buat kita buat posting produk kita supaya banyak dilihat. Oke, baik. Saya kan nanya lagi ke
Kak Dinda. Di dunia ini kan manusia tuh nggak bisa lepas dari kesalahan ya Kak Dinda. Nah, pasti Iya. ada saja dalam beberapa hal tuh melakukan kesalahan. Dalam keseharian pun atau dalam pekerjaan, apalagi dalam bisnis, itu mungkin menjadi hal biasa. Nah, pertanyaannya tuh biasanya tuh kesalahan apa saja yang dilakukan saat seorang baru memulai bisnis? Kesalahannya, hmm, biasanya tuh seorang pemula dalam melakukan wirausaha, apa ya, biasanya sih kan kalau seorang pemula itu kan berawal dari mereka menjadi seorang dropship atau reseller ya. Eh, Biasanya kalau kalau menurut saya kesalahan saat kesalahan seorang pemula wirausaha itu seorang bisnis ketika mereka memberikan harga yang sangat jauh dengan harga aslinya tuh sekitar 30% dari harga asli itu tidak diharuskan, tidak lagi. Dah. Nah, buat menurut Kanepri itu kesalahan yang biasa dilakukan saat memulai bisnis itu apa Kanepri? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya buat kesalahan yang bagi pemula itu biasanya itu mereka takut, Kak. Jadi mereka takut si barangnya itu nggak laku. Jadi mereka malah memilih ngeposting dan nanti nggak laku. Itu ketakutan itu sebenarnya harus dilawan, Kak. Maksudnya kayak kita tuh harus benar-benar berani apapun misalnya nggak laku atau nggak laku itu kita harus siap. Itu belum dikatakan pembisnis kalau misalnya kita mentalnya masih seperti itu, Kak. Jadi saran saya buat kalian yang mau memulai, beranikanlah dulu dan jangan berhenti. Nanti juga ada saatnya customer itu datang, Kak, sebenarnya. Jadi nanti setelah kita promosi-promosi, sebenarnya itu menaikkan personal branding kita. Jadi kita orang tuh banyak tahu bahwa kita itu sebenarnya penjual. Iya, betul. Nah, kakak kan seorang pembisnis. Bagaimana sih produk kakak itu bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Siapa dulu nih? Kanepri dulu. Bisa produk kakak bisa apa? Bagaimana produk Kanepri itu bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Untuk keinginan pasar mungkin terus berganti ya, Kak. Soalnya kan tren dari bisa aja hari ini lagi musim ini, besoknya musim ini, besoknya lagi musim itu. Nah, untuk produknya sendiri, untuk yang musim dari hari ke hari dan bisa disukai banyak orang tanpa bosan. Nah, itu bisa kita menjual produk makanan, Kak. Jadi soalnya kan misalnya kalau di bidang fashion, itu orang tuh kayak, sekarang iya ini lagi bagus, lagi hits nih, jadi beli-beli. Besoknya ganti lagi, ganti lagi. Nah, kalau untuk makanan, itu kita bisa produksi maupun reseller juga bebas ya, itu pilihannya. Jadi kalau misalnya ada modal, mangga jadi distributor, jadi owner. Kalau nggak ada pun kita bisa reseller, Kak. Jadi nggak perlu alasan nggak bisa berjualan. Nah, kembali lagi ke produk yang tadi agar diminati terus. Nah, produknya salah satunya makanan. Misalnya kita ambil
keripik kaca ya Kak, itu kan semua orang maksudnya hampir dikatakan 80% itu ya orang suka, dan itu makanan Indonesia banget Kak, makanan pedas. Pasti orang tuh nggak bosen gitu kan, meskipun makan berkali-kali. Seperti itu Kak. Nah, kalau menurut Kak Dina tuh bagaimana? Bagaimana produknya Kak Dina itu bisa memenuhi keinginan pasar saat ini? Ya, setengah sudah dijelaskan oleh Kanepri. Betul sekali, untuk produk kita menyesuaikan, kita mengikuti tren sesuai musimnya, sesuai zamannya saat sedang musim. Misal tim buah duren, kita jualan buah duren gitu. Sedang musim fashion yang kekinian, seperti sekarang tuh lebih ke fashionnya tuh, stylenya tuh ke baju, ke kardigan untuk perempuan ya, untuk kardigan rajut biasanya. Nah, untuk apa ya, untuk kalau untuk makanan tadi ya kan ya, iya, kalau untuk makanan itu semua orang membutuhkan lebih dibutuhkan gitu tuh kan saat mereka saat mereka ingin makan gitu kan, ingin jajan gitu, pasti mereka beli apa yang mereka suka gitu. Oh gitu. Lebih ke apa sih, makanan tuh lebih ke ya pasti gitu. Karena kan memang semua orang membutuhkan makanan gitu. Kalau itu punya tren tersendiri, style tersendiri. Karena apa banyak dari wirausaha yang yang bisnis seperti fashion, baju, terus mainan, seperti mainan itu banyak 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 dari mereka tuh kelebihan barang gitu tuh, banyak barang yang tidak terjual karena barang itu dengan tren yang sekarang sedang lagi hits ya gitu. Nah, kembali lagi ke Kanepri itu. Dalam berbisnis itu kan kita berusaha ya untuk lebih berkembang. Nah, yang harus dilakukan kita tuh gimana sih Kak supaya bisnisnya berkembang, terus cara yang tepat untuk menjalankannya itu gimana Kak? Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk masalah ngembangin, itu kita harus salah satunya, gimana sih ngembangin bisnis kita untuk laku keras, terjual. Nah, pertama, yang tadi, kita jangan bosen promosi. Nah, yang kedua, kita coba untuk menambah networking. Jadi menambah bisa menambah kontak WhatsApp dengan misalnya kita masuk di grup A. Nah, penghuni grup A itu kan misalnya ada sekitar 200. Nah, itu kita coba per hari itu ambillah 30. Maksudnya kayak kita coba nge-save orang itu 30 orang misalnya per hari. Kita chat bentar. Kita chat tapi dengan sopan ya, kayak misalnya Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya ini dari ini, saya boleh nge-save nomor Kakak tidak? Terima kasih.
Ya, macet. Nah, post itu orang-orang bakalan lihat postingan kita. Nah, itu sangat membantu dalam penjualan produk kita, bisa membludak. Nah, yang kedua, itu kita bisa mencari reseller, Kak, reseller. Jadi kita jual harga murah ke orang-orang. Nah, itu di situ kita nggak kerja sendiri. Kita kerja dengan kerjasama dengan reseller. Nah, jadi nanti kita ada potongan harga khusus untuk reseller. Nah, bedanya kerja sendiri sama dengan reseller itu kita lebih bisa menjual, misalnya kita kerja sendiri cuma jual 100. Nah, kalau 100 pieces ya, kalau misalnya kita kerja bareng-bareng, banyakan, itu kita bisa sehari itu bisa 500 sampai 500 pieces. Seperti itu, Kak. 15 nih. Di kondangan. Oke, Kak Dinda. Saya mau nanya nih ke Kak Dinda. Ya, gimana? Gimana sih cara trik gitu supaya langsung closing gitu, Kak? Langsung apa? Closing si pembeli itu langsung. Gimana maksudnya closing? Gimana closing? Menyelesaikan bisnis? Gimana sih? Menyelesaikan itu penjualan. Pembayaran. Kita bisa ngejual langsung laku gitu, kita closing laku gitu. Iya. Gitu. Langsung laku. Betul. Ya, nggak langsung laku sih, maksudnya apa ya? Closing tuh kita menjual, berhasil menjual. Tipsnya tuh ya, pertama tuh ya tidak yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Kak Nepri, kita dengan cara kita mempromosikan barang dagangan kita setiap harinya, jangan pernah bosan untuk mempromosikan barang dagangan yang kita jual. Terus setiap harinya kita promosikan, pasti ada setiap harinya, pasti ada, yakin pasti ada, karena saya pribadi setiap promosi alhamdulillah selalu ada yang nyantol ya. Pasti ada yang pasti ada customer yang membelinya. Terus ya walaupun mereka kan pasti ada aja yang dari mereka yang awal pasti awalnya tuh bertanya-tanya, menanyakan soal produk yang kita promosikan tuh seperti apa gitu. Ya kita jelaskan secara detail supaya mereka paham. Pokoknya kita menarik perhatian customer kita supaya mereka tuh suka dan akhirnya membeli produk yang kita jual. Nah, saya mau nanya ke Nepri lagi. Kemarin kan saya baru lihat di akun Instagram tuh ada drama online shop gitu, Kak. Ada customer nanya-nanya panjang lebar, terus pas penjualnya hanya jadi beli nggak? Calon customer cuma bilang nanya-nanya doang, dan chat itu berhenti di situ. Nah, seharusnya kan tidak begitu ya, Kak. Kalau Kak Nepri sebagai penjual mendapat customer seperti itu, bagaimana reaksi Kak Nepri? Nah, oke, Kak. Untuk customer sendiri itu kan beda-beda ya. Ada yang sebelumnya emang tahu produk yang kita jual, tahu kualitasnya, dan memang sudah biasa membeli. Ada juga yang baru tiba-tiba ditawarkan, langsung menolak. Itu gimana? Nah, caranya itu kita bisa
eh, menjelaskan kelebihan sesuatu yang kita jual, produk yang kita jual, kualitasnya kita beberkan, ini, bla bla bla. Ya. Ditolak dikit langsung apa sih no, apa sih, apa mau beli aja repot banget no gitu gitu, nggak perlu begitu Kak. Maksudnya eh, ketika ada penolakan itu merupakan hal yang biasa dan makanan sehari-hari untuk para penjual, para pedagang. Nah itu cara menghadapinya kita dengan santai. Dengan merespon Enggak yang Kak, baik. kenapa harganya segini? Karena kualitasnya begini. Kalau misalnya kakak mau yang murah, saya ada Kak. Nih tawarin lagi produk yang misalnya lebih di bawah, kualitasnya lebih di bawah. Dan Tapi kualitas tetap di dengan bawah. cara yang baik seperti itu. Tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, calon pelanggan seperti itu. Iya. Nah, kalau buat Kak Dinda tuh bagaimana yang harus dilakukan untuk membangun si calon customer itu menanggapi, gimana Kak? Maksudnya gimana? Kurang kurang jelas, maaf. Nah, jika jika misalnya si penjual itu menghadapi calon customernya itu yang pasif dan hanya sekedar seadanya gitu. Nah, yang harus Kak Dinda lakukan supaya si calon customer yang nggak pasif itu gimana supaya aktif gitu? Maksudnya customer-nya itu hanya nanya nanya seperti gimana sih? Kurang paham sumpah. Eh Eh, gimana sih? supaya supaya si calon pembeli itu eh, bikin bertanya kepada kita gitu, nggak diem aja. Nah, kita dengan cara kita membuat seorang customer-nya tuh apa ya, penasaran gitu, membuat mereka penasaran dengan dengan cara kita mempromosikan barang yang kita jual, tapi kita mempromosikannya tuh apa ya, uh, dengan penasaran gitu tuh, membuat mereka penasaran seperti barang ini tuh gimana sih, kok bisa sih semurah ini, kok bisa sih barangnya sebagus ini kualitasnya gitu, membuat mereka penasaran, membuat mereka kepo dengan semua produk yang kita jual gitu. Oh, jadi dengan cara promosi ya, Kak Dinda. Dengan cara mempromosikan dan membuat mereka penasaran dengan produk apa yang kita jual. Oh, itu. Sehingga mereka dari penasarannya mereka itu, dari keponya mereka itu, pasti mereka akan bertanya-tanya dan kita sebagai penjual menjelaskan menarik mereka supaya mereka menyukai, tertarik kepada produk yang kita jual, dan pada akhirnya mereka membeli. Terima kasih Kak Dinda. Saya mau nanya lagi ke Kak Nepri. Sebagai pemilik bisnis, kita kan harus selalu bersiap untuk menerima berbagai risiko yang bakal terjadi selama berbisnis. Salah satu risiko yang terburuk adalah bangkrut atau bisnisnya harus tutup. Nah, pertanyaan itu apa langkah yang harus diambil saat bisnisnya itu harus tutup, Kak? Oke,
Mungkin untuk mengenai tutup atau bangkrut itu saya Balik bisa. belum ke sana ya. Maksudnya kayak itu buat orang yang udah benar-benar mempunyai toko atau outlet. Nah, kalau untuk saya pribadi itu kemungkinan yang terbesar itu bukan tutupnya, karena kita nggak ada toko ya Kak, maksudnya kita nggak punya apa, mungkin di kendala kendala di misalnya kayak kita harus misalnya suatu waktu kita harus modal dulu, misalnya ada orang kan yang misalnya membeli itu eh, nanti kan uangnya nanti setelah barang ada. Nah, kadang gini Kak, kita udah misalnya nalangin nih, misal kita belanja sebesar 500.000. Nah, itu uangnya dari kita dulu kan, otomatis kita nalangin. Nah, ketika barangnya datang, tiba-tiba mengecewakan. Nah, itu nggak bisa dijual, Kak. Maksudnya kita nggak bisa eh, melanjutkan penjualan tersebut ke customer karena barangnya rusak dan nggak sesuai. Itu resiko yang sebenarnya apa ya, sering terjadi. Bahkan saya juga sering mengalami ketika hmm, barang tersebut tidak sesuai. Nah, itu kita yang rugi jadinya Kak. Jadi barangnya tidak bisa dijual karena memang takutnya mengecewakan customer. Jadi ya kita lebih memilih ya udahlah kita yang rugi gitu. Itu kesalahan maksudnya ke biasa hal hal buruk yang sering terjadi. Nah, yang selanjutnya hal buruknya itu ada kendala di apa namanya? Si pembeli yang tiba-tiba cancel. Misalnya kita udah open PO misalnya. Open PO nih dari misalnya hari Senin sampai dengan hari Minggu. Silakan yang mau order. Udah tuh order. Nah, udah kita total hasil orderannya itu mencapai misalnya 1 juta. Tiba-tiba ada customer yang di hari Seninnya itu setelah kita order barang ya Kak, di hari Seninnya itu tiba-tiba Kak, maaf, aku nggak jadi, akunya lagi ke nah, bla bla bla. Itu satu masalah lagi dan sebenarnya itu hal biasa dan memang itu apa ya sesuatu yang harus kita hadapi mau nggak mau kita hadapi dan harus tetap semangat karena itu memang resikonya seperti itu Kak. Oke, jawabannya sangat menarik sekali ya. Eh, kita beralih lagi ke Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Ya, Hmm, Nah, eh, ini kan kita udah berbincang, udah lewat, udah sekitar 30 menit ya. iya. Eh, kita tutup aja. Saya mau minta pesan-pesan dari Kak Dinda untuk teman-teman yang mau berbisnis tuh. Kapan sih kita harus mulai bisnis atau bisakah kita berbisnis mulai dari nol? Oke, untuk kalian, untuk teman-teman semua yang ingin mempunyai usaha, yang ingin menjadi wirausaha, yang ingin menjadi pembisnis, tetap uh, di umur berapapun uh, kalian bisa menjadi seorang wirausaha, kalian bisa menjadi seorang pembisnis di umur berapapun kalian. Tetap semangat, tetap jalanin, lakukan apa yang harusnya kalian lakukan. Jangan putus asa, jangan cepet down ya, jangan cepet down, karena ya semuanya pasti semuanya ada kekurangan, apa ya, harus ada sisi negatifnya pastinya.
Oke, mungkin nggak ada pertanyaan nih dari audiens, Kak Hikam. Oh, ada ternyata dari @dahe_. Gimana sih cara kita untuk dapat uang banyak? Oh, Siapa warga nih nih yang yang butuh mudah? uang. Kan Ebri atau Kak Adinda? Silakan Kak Nepri. Oke, siapa ya? Dahe, kasih banyak udah bertanya. Gimana sih caranya untuk dapat uang banyak? Uang banyak. Ya keras. Eh, uang banyak di mata Kak Dahe itu segimana gitu? Itu targetnya. Misalnya kakak itu eh, anggapan uang banyak itu misalnya 100 juta. Nah, itu target kakak. Gimana caranya kakak dapat 100 juta? Nah, itu kakak bisa langsung memulai bisnisnya dengan menargetkan uang sat kalau ngepet boleh enggak kak. Jadi itu target ya, kembali ke target ya kak. Itu target kakak. Kakak harus fokus dan harus kakak mulai saat itu juga. Nggak boleh nanti-nanti lah, nanti aja besok. Kapan mau Besoknya tuh kapan mau dapatnya? besoknya kapan. Jadi yang penting itu memulai, karena misalnya kalau kita nggak memulai itu kita nggak bakalan pernah tahu dan nggak pernah mendapatkan itu. Misalnya kakak misalnya ya, eh, kan bisnis tuh banyak ya, dari kecantikan, misalnya produk sabun, fashion dan lain-lain. Nah, misalnya kakak mau, misalnya kendalanya nggak ada modal ya, tapi tetap pengen punya banyak uang. Nah, kakak bisa tuh join reseller, dan tanya-tanya mengenai apa, produk ini tuh eh, dilihat bisa laku keras enggak. Kalau misalnya bisa laku, itu merupakan peluang buat kakak. Nah, setelah reseller itu kan, untung dari reseller itu kan tidak seberapa. Kakak bisa tabung untuk pindah ke jadi distributor. Jadi nantinya kakak yang menjual bahkan merekrut reseller. Nah, itu bisa ngebantu banget buat eh, produk kakak laku terjual dan bisa mendapatkan banyak keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kakak misalnya tadinya hanya jadi seorang reseller seperti itu kak. Tapi untuk uang banyak ya, di di apa ya, maksudnya di semua orang definisi uang banyak itu beda-beda ya kak. Jadi definisi kakak uang banyak itu seperti apa? Kalau aku pribadi ya, uang banyak itu ya secukupnya aku aja. Banyaknya ya banyak untuk keperluan keperluan yang penting. Itu segitu ya udah banyak sih menurut aku. Seperti itu. Ya, oke. Oke. Al Haris Bisri, halo Owi. Halo Wi, Welcome back. Kangen banget sama Owi, ya Allah. jadi Owi itu teman kita pas semester 1 ya? Iya. Yap, benar banget. Dan perlu teman-teman tahu, Owi itu orangnya, ya Allah, Terus, Contoh, Masya Allah, anak saya. gokil. mantap. Gimana? Ya, lanjut Kak, gimana? Tadi kan udah ya, dari Kak Adina udah memberikan pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai bisnis, dan kepada Kanepri itu apa pesan-pesannya buat teman-teman yang ingin memulai berbisnis, dan apa bisa berbisnis dari nol tuh? Bisa. Ya, sedikit ya dari saya mungkin sebagai penutup, maksudnya untuk semangat kalian. Jadi, tipsnya itu ya kita harus berani, benar-benar berani memulai. Jangan malu, jangan apa takut gak laku, jangan nanti dikatain orang, terus nanti disangka spam-spam.
terus malah nanti diblokir banyak orang. Nggak perlu seperti itu ya teman, buang pikiran negatif-negatif itu, karena yang nentuin ke depannya itu ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau mulai, kapan? Nah, dan ketika udah mulai, pesan dari aku tetap konsisten, tetap harus selalu posting, promosi, jangan sampai berhenti meskipun nanti di tengah perjalanan itu kita benar-benar turun atau mengalami apa ya, Penurunan. penurunan orderan misalnya, itu nggak apa-apa, kita coba bangkit lagi, semangat lagi, terus promosi lagi, dan jangan bosen. Nah, seperti itu aja sih. Berarti masa depannya ditentukan dari hari ini ya. Berarti waktu yang tepat itu sekarang ya untuk memulai berbisnis. Ya, saat ini, bahkan sekarang boleh teman-teman bilang, aku adalah dalam hati, aku seorang pembisnis yang sukses. Silahkan dalam hati, aku seorang pembisnis yang sukses. Nah, untuk membuktikannya ya kalian action, langsung kalian mulai. Misalnya mulai dari, tadi dikatakan bisa nggak sih dari nol? Bisa banget teman-teman. Jadi misalnya kendalanya nggak ada modal dan kita benar-benar nggak pegang uang sama sekali, kita bisa jualin barang orang atau jadi reseller tadi. Jadi keuntungannya nanti kita tabung untuk membeli produk sendiri, menjual barang sendiri, seperti itu. Baik, kiranya kita cukupkan aja ya Kak? Ya, boleh. Boleh. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Kak Nepri Restianti dan Kak Adinda, sudah berkenan untuk mengisi sebagai narasumber pada acara talk show bisnis dengan judul Muda, Kreatif, dan dalam menciptakan ide bisnis. Baik, saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan talk show. Semoga ilmu yang Kakak Nepri dan Kak Adinda paparkan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam dunia bisnis. Semoga semua sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Iqbal. Terima kasih. Oh, foto dulu dong, foto. Siapa yang fotoin? Gimana cara fotonya? Udah. Sok, Dina. Ih kok belum, 1, 2. Satu lagi ya? Entry nggak jadi hajatan? Enggak, belum. Sorean. Sedih banget ini. Dah. Makasih. Nah, makasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Nepri, terima kasih Kak Hikam. Makasih ya. Dah, aku tutup ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.